Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi pengajian kita mulai dan kami melihat masih banyak sekali kursi-kursi yang di belakang itu. Mohon bergeser ke depan karena kita lihat di depan masih banyak yang kosong. Monggo ibu-ibu yang di belakang berpindah ke depan supaya nanti ibu-ibu yang baru datang tidak kesulitan tempat duduknya. Bapak-bapak juga demikian, monggo yang depan yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Bapak Ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Semestinya ini masih unjung-unjung, tapi alhamdulillah semuanya masih bisa hadir untuk mengikuti pengajian Ahad pagi. Baik Bapak dan Ibu, sebelum nanti kita mulai pengajian, supaya tidak ngelentuk, ngantuk, kita nanti jel-jel dulu, biar semangat. Bapak-bapak tidak boleh malu, tidak apa-apa. Biar kajian Ahad pagi kita ini lebih semarak dan lebih semangat. Monggo dumateng Ustaz Mujiman, kami persilakan. Kalau nanti saya mengatakan PAP atau pengajian Ahad pagi, semuanya bilang mengokohkan iman, menguatkan persaudaraan. Coba nanti yang semangat dapat hadiah kulkas. Kulkasnya di rumahnya sendiri-sendiri ya. Suka gerawu, Ustaz monggo binara. Mengokohkan iman, menguatkan persaudaraan. Coba semuanya kita cek lebih semangat mana yang bapak-bapak sama yang ibu-ibu. Pengajian Ahad pagi. Lah kok semrawut? Coba kita ulangi. Kakek jajan rioyo ngeten iki. Menguatkan iman. Kebalik. Mengokohkan iman, menguatkan persaudaraan. Coba kita ulangi, ya. Nggih. Pengajian Ahad pagi. Nanti kulkasnya di rumahnya sendiri-sendiri. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf untuk hari ini saya sambil berdiri saja karena sudah sering duduk dan kalau duduk lama-lama itu asam auratnya kumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasos sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita taati Ustadz Mujiman dari Bantul Yogyakarta sebagai pembicara kita pagi hari ini yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik Ustadz Haji Toha Maksum MHas dan jajaran pimpinan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga ibu-ibu ketua dan para pimpinan Aisyah daerah Gresik, para orto, para auma se-Kabupaten Gresik, dan juga tidak lupa pada hari ini kami melihat banyak sekali wajah-wajah dari pimpinan cabang dan pimpinan ranting yang ikut memeriahkan pengajian pagi hari ini yang kami hormati. Juga wabil khusus kepada para pimpinan Majelis Tabligh PDM Gresik dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua yang kami hormati juga. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 1 bulan kita berjuang untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah selama
bulan Ramadan. Hari ini kita raih kemenangan dan kita rayakan dengan halal bihalal yang mudah-mudahan melalui kajian Ahad pagi ini senantiasa kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah dan qudwah kita, tokoh reformis yang telah melakukan reformasi besar-besaran dari zaman biadab menuju zaman yang beradab melalui ajaran agama Islam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini banyak sekali yang hadir, semua di luar ekspektasi dari kami Majelis Tabligh, karena biasanya kalau di awal-awal bulan Syawal itu masih sibuk dengan halal bihalal keluarganya masing-masing. Tapi semangat sekali. Untuk itu ibu-ibu dan bapak-bapak, kita awali dengan yel-yel yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama supaya kajian pagi hari ini lebih semangat dan lebih semarak. Pengajian Ahad pagi tidak kalah dengan Mama Dede. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena masih dalam suasana bulan Syawal, paling enak makan ikan bawal. Kok kadek cakep sih? Saya ulangi, paling enak makan ikan bawal. Apalagi kalau dapat gratisan. Hari ini masih dalam suasana bulan Syawal. Jika ada khilaf, mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ngoten Bu, sing semangat. Ngarang pantun niki suwi. 2 minggu mangkane larang MC niki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum acara demi acara kita lalui, alangkah bijaksana saya tertibkan dulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan dirangkai dengan tilawah Al-Quran. Sambutan dan ucapan istiqlal merupakan acara yang ketiga, dirangkai kemudian dengan acara inti tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Mujiman dan ditutup dengan doa sebagai purna acara pada pagi hari ini. Untuk itu, supaya acara kita tidak terputus dari rahmat Allah, maka marilah kita buka bersama-sama acara di pagi yang indah ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita ikuti acara yang kedua, yaitu tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Riko Amaldah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum.
واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran. Indah sekali tatkala dilantunkan, dan kepada Ustaz Riko kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rangkaian acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Anas Thohir MPDI selaku Wakil Ketua
yang membidangi Majelis Tabligh, Tadris Center, dan LPHU. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah yang tak terhingga. 24 jam sejak dahulu, sekarang, dan insya Allah masa-masa yang akan datang. Yang kita muliakan, yang kita hormati, Ustadz Mujiman, alhamdulillah, selamat datang Ustadz di Gresik, baru pertama kali ini Ustadz ya. Ini ada omong-omong gini Ustadz, kepada saya bilang ini, Ustadz, aku biasanya arang-arang melu akad pagi. Soalnya Ustadz Mujiman no YouTube aku tak ikuti terus. Aku saya kepengen revisi ke. Jadi ada yang jarang ikut terus lapor. Bener tahu Ustadz Mujiman? Iya bener. Kalau gitu saya tak datang. Jadi ngajinya lewat YouTube. Sekarang ingin ketemu panjenengan langsung. Mana nih barangkali ingin jabatan tangan setelah ngaji. Jangan ngaget Ustadz. Ibu-ibu, Ustadz Mujiman ganteng sekali. Alhamdulillah, sama dengan di YouTube nih. Pak Toha dan kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu PDA yang sangat dimuliakan Allah. Hadirin hadirat, sedaya kemawon yang sangat dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat. Kita kemas kajian Ahad pagi ini dengan undangan ono halal bihalali. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka satu dengan yang lain halal menghalalkan. Urusan nanti biasanya ada makan-makannya, nanti di rumah cari sendiri. Ngoten mawon namung bungkusan. Nah, kirang sing terakhir-terakhir ngapunten. Itu yang dari teman-teman Majelis Tabligh yang kita bisa sampaikan. Yang kedua, jangan lupa insya Allah di Masjid Ahmad Dahlan juga Ahad kedua akan dihadiri oleh yang terhormat Ustadz Nurbani Yusuf dari Malang. Yang ketiga, Muhammadiyah alhamdulillah Majelis Ekonomi sudah ada air mineral Nahar. Mas Lukman, apa kemasannya hanya masih sebatas, masih sementara gelas, ya, yang punya link Nahar, monggo disebarluaskan kaitannya dengan jihad ekonomi kita. Insya Allah sudah banyak yang memakai ini menjelang Ramadan kemarin. Pembukaannya. Yang terakhir, hadirin hadirat, insya Allah PDM di Idul Adha nanti, di musim haji nanti memberangkatkan kurang lebih 40 jamaah ibadah haji. Kita berdoa semoga mereka semuanya nanti dijadikan oleh Allah menjadi haji yang mabrur. Dan kita yang di sini insya Allah barokah umurnya, barokah rizkinya, barokah rumah tangganya, sehat semuanya, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan lagi. Amin Allahumma amin. Demikian astaghfirullahaladzim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, dan kepada Ustadz Anas Thohir kami sampaikan jazakumullah khairan katsira. Tadi ini sampaikan banyak sekali jamaah di sini yang mengikuti Ustadz Mujiman di YouTube. Berarti hari ini banyak sekali yang hadir adalah jamaah YouTubiah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti sambutan yang kedua, yaitu sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik. Kepada beliau Ustaz Haji Toha Maksum, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedanten nggih. Sehat sedanten? Sampun sarapan apa poso sawan? Oh derek. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Yang kami hormati Ustadz Mujiman Sugeng rawuh wonten ing Gresik, matur suwun sanget Yai Anas dan teman-teman PDM di belakang yang berbahagia, Ibu-ibu Aisyah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari cabang ranting baik Muhammadiyah Aisyah dan warga persyarikatan yang berbahagia. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, ngaturaken sugeng riyatin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Mohon doanya kami yang ada di PDM senantiasa dibimbing oleh Allah sehingga bisa menjalankan amanat sampai akhir periode nanti. Mudah-mudahan selalu memberikan manfaat untuk warga persyarikatan khususnya di Kabupaten Gresik. Matur sangat mengkaten kemawon. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti dan kita sudah kangen sama beliau supaya beliau lebih leluasa dalam waktunya nanti. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas dan padat sekali sambutan dari ketua kita, dan kepada Ustadz Toha kami sampaikan jazakumullah khairan katsira. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita ikuti acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengajian Ahad pagi dengan tema menjaga spirit ibadah pasca Ramadan. Jadi senada dengan tema kita, ada satu buah pantun. Niki ngarange kali minggu niki. Kembali naik perahu. Kapan tekoi? Jangan lupa bawa bekal ketupat. Ramadan boleh saja berlalu, tapi ibadah harus tetap semangat. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dan karena hari ini spesial halal bihalal, maka nanti kurang lebih waktunya sampai jam 10 kurang. Ya, kurang 3 jam kan tidak apa-apa sih, kurang 2 jam juga tidak apa-apa. Untuk itu waktu selanjutnya kami sampaikan kepada Ustadz Haji Mujiman, dan dari saya di dalam mengatur dan menertibkan acara pagi hari ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, dan dimohon Ustadz Mujiman juga nanti menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngapunten wong cendik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan, kepada yang kami hormati Bapak Ibu, keluarga besar PDM Gresik. Kalau kami orang Bantul biasanya punya Gresik. Kepada yang kami hormati ibu-ibu keluarga besar Aisyah. Ya, ini dewasa semua kok, Aisyah semua. Baik. Kepada yang kami hormati Bapak pimpinan kita, alhamdulillah meskipun ketua PDM tapi masih muda. Lupa namanya jadi bilangnya begitu. Baik, Ustadz Toha Maksum. Baik, ini satu-satunya yang maksum yang hadir di sini. Namanya. Kepada yang kami hormati Ustadz yang dari tablik tadi, Pak Anas Thohir, MPD. Terus nih. Terus apa tuh? Okay. Kepada yang kami hormati segenap hadirin dan hadirat, rekan-rekan semua, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Oh iya. Belum ya? Ada sarapannya enggak, Pak? Ada. Ya. Kata Pranoto Hadicoronya tadi, cari sendiri. Tadi bilang gitu nggih. Setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman, yang beliau direkomendasikan oleh Al-Quran budi pekertinya, dipuji oleh Al-Quran budi pekertinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Yang ketiga, Bapak Ibu, setelah bersyukur kepada Allah, kemudian salawat dan salam, kami sampaikan terima kasih, matur nuwun kepada rekan-rekan semua yang memberikan pengalaman berharga kepada saya untuk bisa hadir di tempat ini, merajut tali persaudaraan atau dalam bahasa lokal kita silaturahim. Karena aslinya silaturahim itu yang masih ada hubungan darah. Versi bahasa Arab. Kalau versi bahasa Indonesia, silaturahim itu ada hubungan darah maupun tidak ada hubungan darah. Sehingga kalau ada orang yang bilang seperti ini silaturahim, itu benar. Versi bahasa Indonesia. Jadi jangan disalahkan. Karena memang bahasa Indonesianya kumpul-kumpul itu silaturahim. Tapi kalau bahasa Arab yang ada hubungan saudara, ada hubungan kerabat. Dan insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini, kita semua satu kakek, satu nenek dari Nabi Adam alaihis salam. Baik, Bapak Ibu, di kesempatan pagi ini nampaknya masih banyak yang belum kenal. Saya pengen kenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka ya. Tadi saya lihat Pranoto Hadicoronya bikin pantunnya indah loh. Tapi giliran pepatah kok membulet. Baik. Jadi tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya.
Baik, ini ada tak cintanya. Kita kenalan dulu. Saya asli dari Deso. Saya asli wong kampung, dari kampung. Saya dari Bantul. Jadi kami sering nyebutnya Bantul, bukan Bantul. Itu dialek kami begitu. Sering menyebut Bantul. Bukan ke Gresik, tapi ke Gresik. Itu dialek kami seperti itu. Nah, tepatnya kami di daerah Poldaratan. Karena sudah ujung selatan. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar di sinetron mengatakan akan aku kejar engkau sampai ke ujung dunia, itu di tempat kami. Karena kalau ke selatan terus, itu sudah tidak ada, Antartika. Australia itu kan geser ke timurnya. Kalau lurus ke selatan itu sudah Antartika. Jadi ujung dunia itu di tempat kami. Baik, itu untuk asal kami dari Bantul. Dan untuk nama, saya namanya asli Jawa, tidak ada aroma guru ngajinya. Biasanya kalau guru ngaji kan namanya indah-indah. Contohnya, siapa? Nama yang islami. Maka saya banyak melihat para pejabat-pejabat kita itu namanya islami. Contohnya, Muhammad Nazaruddin. Nah, islami. Ada lagi yang islami siapa? Muhammad Yakul Khalil Qaumas. Nah, islami. Kita patut bangga punya pejabat-pejabat yang namanya islami. Gimana? Baik. Ada lagi yang namanya islami? Ya. Jadi banyak yang namanya islami. Ada lagi? Dulu kondang islami. Ahmad Fatonah. Nah. Ada lagi? Baik. Maka bersyukurlah yang punya nama-nama sudah islami. Maka saya ketika diundang untuk ngisi pengajian itu, kadang bayangan orang yang hadir itu angon wedus. Nah, tukang ngarit. Nah, karena namanya apa? Mujiman. Mung siji timaneman. Baik. Jadi memang namanya asli Deso. Maknanya memang itu juga. Maka Bapak Ibu sebagai pelajaran bagi kita sekalian, ketika memberi nama bagi putra-putri kita, berikan nama yang islami. Namanya islami, namanya bagus karena al-asma, nama-nama itu doa. Nama-nama itu apa? Doa. Maka berikan nama yang baik, yang itu mengandung doa. Jangan sampai namanya hanya cocokologi. Karena zaman dulu itu kalau kasih nama, cocokologi. Contohnya apa? Tuginem, satu legi tanggal 6. Ya. Jadi hanya sebatas apa? Cocokologi. Dicocok-cocokkan saja. Tidak ada maknanya. Bahkan karena lahirnya itu sebelum menikah, dikasih nama Siti Radiniyati. Jadi itu cocokologi. Kasihan anaknya nanti dipanggil sama orang, Radiniyati. Baik. Maka bersyukurlah kalau punya nama sudah islami. Tinggalkan pola memberi nama seperti zaman dulu. Kasihan anaknya. Saya pribadi itu sering loh dibully. Di sosmed tuh Mujiman tukang ngarit. Nah, Ustadz kok Mujiman? Paling gawainnya ngomongin ngan wedus. Nah, ora ono jamaah paling menghadap nang kamera gitu. Itu banyak itu yang bilang seperti itu di sosial media. Tapi kalau dibalik kameranya banyak jamaahnya. Tapi karena yang di syuting cuma guru ngajinya, jadi seperti itu. Baik, pelajaran bagi kita kasih nama yang baik. Nah, ternyata ada pelajarannya ya. Beruntung saya namanya tidak baik, jadi bisa ngasih ceramah supaya namanya baik. Nah. Pripun? Oh ya, baik ya. Baik. Meskipun sedikit ketinggalan. Oh, tuh. Tadinya ibunya ngangkat, tahu-tahu dijatuhin. Baik.
Sudah terkait nama, apa lagi? Oh ya, saya kerjanya di pegawai P3K. Apa itu? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau perjanjian kerja. Tapi bukan itu. Saya P3K itu pertolongan pertama pada kesurupan. Jadi tiada hari tanpa ruqyah. Jadi, tiap hari ruqyah. Jadi kemarin sebelum kesini itu kemarin sore ngeruqyah dulu. Tadi malam syawalan, nah baru kesini. Dan hari ini sudah nyagui ruqyah juga. Baik. Ini kita ruqyah aja Pak di sini. Baik. Itu terkait aktivitas sehari-hari. Selain itu aktivitas sehari-hari saya sebagai mubalik tarkam, mubalik antar kampung. Jadi kami di Bantul itu setiap hari berpindah dari kampung ke kampung. Kerjaannya belusuan dari kampung ke kampung. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan untuk bisa menjadi mubalik antar kampung. Baik. Ada lagi seputar perkenalan? Istri. Alhamdulillah istri saya baru 1. Ya. Tambah. Alhamdulillah saya termasuk kenalannya rodok suwe apa ya? Ya. Alhamdulillah saya termasuk orang yang beruntung karena istri saya itu mengizinkan saya dan mendorong saya poligami. Tuh istri saya ajak ke sini, boleh ditanya? Iya, Bang. Iya. Iya. Dan saya yakin yang hadir di sini sangat sedikit yang dapat izin itu. Yo, coba yang dapat izin boleh tunjuk jari. Kok enggak ada? Baik. Tetapi alhamdulillah meskipun istri saya mengizinkan saya poligami, saya bilang kepada istri saya seperti ini. Istriku, saya ini hanyalah lilin yang hanya mampu menerangi satu ruangan. Itu pun remeng-remeng. Bagaimana nanti jadinya jika menerangi 2 ruangan? Gelap semua. Maka aku ini wahai istriku, bukanlah mentari yang mampu menyinari bumi. Maka cukuplah dirimu sebagai istriku seorang. Ya, saya jawabannya seperti itu ke istri saya. Itu istri saya ajak di sini. Boleh ditanya. Baik. Saya mau tanya sih, ada enggak ibu-ibu yang mengizinkan suaminya poligami ini? Oh ada. Boleh Bu? Sudah? Suaminya yang mana? Oh ya. Iya. Oh ya, ngizinkannya telat sudah tua. Jadi ngizinkannya telat karena sudah tua. Baik. Baik Bapak Ibu. Cukup perkenalan? Baik. Jangan lama-lama. Ciri khas pengajian saya itu biasanya serius. Baru kali ini. Ya, enggak apa-apa. Gimana? Oh gitu. Baik. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, di kesempatan ini sesuai dengan pertemuan kita, halal lebih halal. Ada lagi yang tadi menyebut syawalan. Ada lagi tadi yang menyebut silaturahim. Baik Bapak Ibu, itu semua adalah bagian dari adat istiadat yang ada di negeri ini. Termasuk yang sudah biasa populer sering kita ucapkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sesungguhnya ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah satu ucapan kekhawatiran. Ada rasa khawatir kalau amal kita selama di bulan Ramadan tidak diterima. Maka para salafus soleh dulu, mereka sangat khawatir kalau amalnya selama di bulan Ramadan itu tidak diterima. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, innama yataqabbalullahu
minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi yang diterima amalnya itu hanya dari hamba Allah yang bertakwa. Maka bagi Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Arab, kalau ada inna plus ma atau inna ma, itu maknanya lil hasr, sebagai bentuk membatasi. Jadi maknanya sebagai bentuk membatasi. Maknanya apa? Sesungguhnya hanya. Jadi hanya dari amal orang yang bertakwalah amal itu diterima. Artinya apa? Kalau tidak bertakwa, amalnya tidak diterima. Maka yang diterima amal ibadahnya adalah dari hamba Allah yang bertakwa. Maka disitulah para pendahulu kita dulu, para salafus saleh, sebagaimana disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, bahwasanya mereka kemudian saling mendoakan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua, menerima amalmu sekalian dan amal kami, atau amal kami dan amal kalian. Dan Bapak Ibu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan ucapan ini, dan ini juga tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada pula dalam ucapan Nabi, tidak pula ada di dalam ucapan para sahabat yang 4. Maka ini adalah sebagai contoh nyata adat istiadat, tradisi yang ada di kalangan para sahabat dan para tabi'in. Maka disinilah para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ucapan pada saat hari raya itu adalah sifatnya urf, sifatnya adalah kebiasaan atau tradisi. Sehingga tidak mengapa, tidak benar kalau ada orang yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum itu sunnah Nabi. Karena itu adalah kebiasaan. Dia masuk bagian dari adat. Demikian pula ketika ada orang yang mengucapkan minal aidin wal faizin, meskipun dilihat dari sisi artinya itu gharib, aneh, tetapi itu adalah adat. Boleh apa tidak? Boleh. Atau bahkan ketika ketemu satu sama lain mengucapkan sugeng riyadi sedaya lepat nyuwun pangapunten, itu juga adat. Itu boleh. Sehingga di dalam ucapan tahniah, ucapan selamat ketika Idul Fitri itu diserahkan kepada adat atau kebiasaan. Maka bisa saja satu zaman, satu masa itu punya ucapan yang berbeda. Bahkan kalau nanti ada orang yang mengatakan itu tidak ada dalilnya, apakah taqabbalallahu minna wa minkum juga ada perintah dari Nabi? Tidak ada. Apakah ada contoh dari Nabi? Tidak ada. Tapi itu juga bagian dari adat, kebiasaan para salafus soleh. Maka ketika kita mengucapkan sugeng riyadi, itu juga adat kita. Selain itu apa lagi? Beda zaman, nah kosong-kosong. Nah, karena beda zaman, beda generasi bisa jadi punya adat dan tradisi yang berbeda. Tadi seperti mengucapkan apa? Kosong-kosong. Nah, barangkali itu cara mengekspresikan adat kebiasaan dalam mengucapkan selamat. Ada pula yang mengatakan selamat hari raya. Ada pula Aidul Mubarak. Ada pula ucapan-ucapan yang serupa. Maka yang terkait itu semua itu adalah adat istiadat, termasuk sawalan, termasuk ikrar untuk saling memaafkan. Itu semua adalah bagian dari adat istiadat. Kalau orang Jember saya lihat, orang Gresik saya lihat ucapannya tidak terlalu panjang. Sugeng riyadi gimana? Sepurane sing akeh. Sugeng riyadi sepurane sing akeh. Kalau tempat kami sepuran itu kereta api. Iya. Jadi kalau sepurane sing akeh, kereta apinya yang banyak. Kalau di sini sugeng riyadi sepurane sing akeh. Kalau kami di daerah Bantul Selatan enggak gitu.
Begitu kita datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Para yogi lenggahipun. Nah, lalu kemudian setelah itu bilang kepada yang punya rumah, menyampaikan bahwasanya setelah ada pembukaan lalu mengatakan, keparung atur dumateng Pak Di, ambok pilih sewu lepat atur kula sak mangke saestu kula nyuwun pangapunten. Gitu. Kula mriki sak perlu silaturahim tuwi kasugenganipun Pak D sak keluarga. Salajengipun kawula ngaturaken sugeng riyadi taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi amal kita sedaya. Kawula ngaturaken lepat kawula salebetipun setunggal taun, lampah kula setindak wiraos kula seklimah, ujar kula sekecap ingkang kula sengaja ingkang boten kula sengaja. Mugi-mugi Pak D kersa paring samudra pangaksama dumateng pribadi kawula, saestu kawula nyuwun pangapunten, mugi-mugi saged lebur sasampurna wonten ing dinten punika. Lan kula nyuwun donga pangestu anggenipun kula momong tiyang sepuh kalian lari pinaringan sehat sakinah mawaddah warahmah. Cekap semanten ingkang dados atur kawula. Oh ngoten nggih. Itu adatnya seperti itu. Kalau di sini begitu enggak? Oh enggak. Itu jawabnya panjang juga. Bahkan nanti kalau mau pamitan itu lebih panjang lagi. Itu baru mau pamitan. Kepareng matur dumateng Pak Di, matur nuwun sampun pinaringan gandengan antur kula sampun katampi, matur nuwun Pak Di nyuwun pamit lan matur nuwun menika sampun pinaringan unjukan daharan maneka warna. Jadi ucapannya panjang. Karena di sini tidak ada ya. Oh, tidak ada. Kalau ada yang gitu jawabnya gimana kira-kira? Ya. Nah, itulah adat istiadat. Desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Maka dalam ekspresi adat, ucapan-ucapan yang semacam itu masih dalam koridor adat istiadat, dan itu boleh. Dan adat istiadat kita di bulan Syawal itu banyak, tapi kadang kita hanya sering menyoroti dalam hal itu saja. Maka adat itu bukan ranah syariat, tapi adat itu ranah kebiasaan. Selama kebiasaan tersebut itu tidak menyangkut soal ritual dan keyakinan, maka itu adalah adat istiadat, dan itu boleh-boleh saja. Maka para ulama menyebut, seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, al-aslu fil adat la yahduru minha. Hukum asal adat istiadat, Allah itu tidak melarang. Jadi dalam adat istiadat itu Allah tidak melarang. Illa ma hadarahullahu minha. Kecuali kalau dalam bagian adat istiadat itu ada bagian yang dilarang oleh agama. Misalnya pas lebaran dirayakan dengan judi. Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena judinya dilarang. Pada saat lebaran dirayakan dengan nanggap biduan. Boleh apa enggak? Siapa yang bilang boleh? Enggak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan tuntunan agama. Dalam qaid fikih, dalam kaidah fikih juga ada kaidah seperti ini. Al-aslu fi adatinal ibahah hatta yaji syarifal ibahah. Hukum asal dalam adat istiadat itu boleh selama tidak bertentangan dengan kebolehannya. Jadi selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama itu boleh. Kalau versi Himpunan Putusan Tarjih HPT, bab yang terkait dengan adat atau budaya itu ada di jilid 3. Yang hadir di sini yang sudah punya jilid 3 yang mana? Boleh tunjuk jari? Serius cuma beberapa biji. Nah. 1, 2, 3, 4. Yang 4. Alhamdulillah. Wis ono sing tuku 4. Baik. Nah, besok bisa dilengkapi koleksinya. Himpunan Putusan Tarjih jilid 3. Itu ada bab yang terkait dengan adat istiadat atau budaya. Respon tarjih tentang adat istiadat atau budaya itu dibagi menjadi 3. 1.
Jika adat istiadat itu selaras dengan tuntunan agama, maka silahkan dilanjutkan. Bapak Ibu, ketika kita lebaran, lalu kemudian mudik, pulang ke rumah, saat itu momentum liburan, lalu silaturahim, ini bertentangan apa tidak? Tidak. Maka ini boleh untuk dilestarikan. Silaturahim ke rumah saudara, ke rumah kakek, nenek, paman, bibi, itu adalah bagian dari adat istiadat yang selaras dengan syariat. Maka bisa dilanjutkan. Yang kedua, masih menurut Tarjih Muhammadiyah, jika adat istiadat tersebut selaras, tapi ada bagian yang tidak selaras dan bisa diperbaiki, maka hendaknya adat istiadat yang tidak selaras tadi diperbaiki. Kira-kira ada tidak di tempat kita ini yang adat istiadat selaras tapi ada bagian yang tidak selaras? Saya bukan orang Gresik, jadi saya tidak tahu. Ada apa tidak? Enggak ada. Ada. Apa contohnya? Mercon. Oh iya. Mercon. Baik. Jadi mercon. Itu perlu diperbaiki ya? Iya. Memperbaikinya gimana, Bu? Ya. Jadi itu bisa diperbaiki. Dialihkan energinya bukan untuk mercon. Dialihkan dananya bukan untuk mercon, tapi untuk ke hal-hal yang positif lainnya. Misalnya untuk apa Pak Ketua PDM? Kenapa? Infak. Kesenangan ini. Baik, itu bagus. Kalau misalnya itu dialokasikan untuk infak atau bisa yang lainnya. Yang ketiga, jika adat istiadat atau budaya tersebut bertentangan dengan tuntunan agama dan tidak bisa diperbaiki, maka apa yang perlu kita lakukan? Tinggalkan. Jadi rekomendasi dari HPT jilid 3, kalau ada tradisi, ada budaya di tengah masyarakat yang bertentangan dengan tuntunan agama, maka apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Kira-kira Bapak Ibu, ada enggak di lingkungan kita adat istiadat atau tradisi yang tidak sejalan dengan tuntunan agama, tidak bisa dilanjutkan? Apa kira-kira? Kenapa? Sedekah bumi. Sedekah bagus. Itu bisa diperbaiki. Cuma jangan ke bumi, sedekah fakir miskin. Nah, jadi itu bisa diperbaiki. Termasuk yang bisa diperbaiki. Bisa saja tulisannya sedekah bumi, tanda bintang. Nah, tulisannya ada di tanda bintangnya itu, sedekah untuk fakir miskin di bumi Allah. Nah, jadi acaranya bisa tetap berjalan, namanya masih sama, tapi sasarannya fakir, miskin, yatim, piatu. Jadi bisa diperbaiki. Ada lagi? Sedekah laut. Bisa tidak diperbaiki? Bisa. Ditulis sedekah laut. Undang fakir miskin, yatim piatu kumpul di sana. Adakan pengajian, undang Pak Ketua PDN. Di sana sampaikan materi tentang Al-Ma'un. Nanti kalau ada yang tanya, kok diulang-ulang Pak Ketua PDM? Apa wis mbok amal no? Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi di situ disampaikan pentingnya untuk menyantuni fakir miskin dan yatim piatu. Lalu mereka disantuni. Sedekah laut tanda bintang. Sedekah untuk fakir miskin yatim piatu di pinggir laut. Jadi bisa diperbaiki? Bisa. Yang termasuk yang bisa diperbaiki. Cuma masalahnya ketika kita menyampaikan yang pertama itu risikonya apa? Apa? Dimusuhi. Saya musuhi siapa, Bu? Ya, kita jangan ngubah yang sudah ada, tapi kita ngasih contoh. Siapa tahu menjadi inspirasi bagi yang lain. Oh, cara sedekah yang benar seperti itu. Diberikan kepada fakir miskin, bukan diberikan kepada Nyai Roro. Nah, jadi menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syawal itu sendiri, kalau di zaman Nabi itu juga ada adat.
yang adatnya itu bertentangan dengan tuntunan agama. Jadi bulan Syawal di zaman Nabi itu ada satu peristiwa, yang peristiwa itu bagi masyarakat Arab saat itu sangat mengagetkan. Apa itu? Onta-onta itu mengangkat ekornya. Jadi onta itu mengangkat ekornya. Dan itu terjadi di bulan Syawal. Dan ternyata Bapak Ibu, kebiasaan onta dengan sapi itu beda. Kalau sapi mengangkat ekornya, itu pertanda sapinya pengen kawin. Jadi kalau sapi pengen kawin, apa istilahnya? Birahi. Sapi yang pengen kawin itu tandanya ekornya diangkat. Nah kalau onta ketika mengangkat ekornya, itu artinya dia tidak mau kawin. Jadi ternyata kalau sapi tradisinya dia punya kebiasaan mengangkat ekor kalau pengen kawin. Tapi kalau unta kalau diangkat, nah tidak mau kawin. Jadi bahasa hewan itu juga bisa beda meskipun kodenya sama. Manusia juga kadang gitu. Meskipun kodenya sama atau mirip tapi artinya beda. Orang Indonesia kalau mandok-mandok itu mau. Orang kalau geleng-geleng tidak mau. Kalau orang India kalau geleng-geleng mau. Ya. Orang kita kalau geleng-geleng tidak mau. Kalau orang India mau. Maka kalau jenengan ketemu orang India, hati-hati jangan geleng-geleng. Ya, karena kalau geleng-geleng berarti mau. Cuma geleng-gelengnya beda. Kalau kita kan gini. Kalau orang India, nah beda. Orang Barat sama orang Timur beda. Orang Timur itu kalau ngajak orang, ayo gitu kan. Kalau orang Barat tidak pakai tangan, ayo gitu, pakai kepalanya, ayo gitu. Coba, sering ketemu dengan bule? Coba, kalau dia ngajak jalan gimana? Kepalanya, ayo gitu. Jadi kepalanya yang gerak. Kalau kita biasanya ngajak temennya gitu, kepalanya apa tangannya? Tangannya. Jadi bahasa orang pun juga berbeda. Baik, kita lanjutkan. Ternyata onta-onta tadi tidak pengen kawin. Maka orang-orang Arab jahiliyah punya persepsi. Apa persepsinya? Bahwa onta saja tidak mau kawin, maka bulan Syawal adalah bulan sial. Sehingga orang Arab jahiliyah tidak mau kawin, tidak mau menikah, tidak mau menikahkan di bulan Syawal. Mereka menganggap bulan Syawal adalah bulan yang keramat, bulan yang sial. Maka disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah mindset, pola pikir orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah diperbaiki. Mereka ditanamkan bahwasanya bulan Syawal bukan bulan yang sial. Apa yang beliau lakukan? Beliau menikah di bulan Syawal. Beliau kasih contoh menikah di bulan Syawal. Dan beliau juga menikahkan di bulan Syawal. Dan merekomendasikan bulan Syawal untuk menikah. Maka jadilah para sahabat Rasulullah, orang-orang jahiliyah pun mereka memahami bulan Syawal bukanlah bulan yang sial. Maka dalil ini itu bisa kita pahami secara teks dan konteks. Jadi dalil ini bisa dipahami secara teks dan konteks. Kalau kita pahami secara teks, maka bulan Syawal itu sunnah untuk menikah. Itu kalau kita pahami secara teks. Karena memang Nabi menikah di bulan Syawal, menikahkan di bulan Syawal. Bagi saudara-saudara kita yang memahami ini, maka bulan Syawal biasa dipilih sebagai bulan untuk melakukan pernikahan. Ada enggak di Gresik yang milih bulan Syawal? Banyak. Barangkali terinspirasi dari apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara konteks saat itu Nabi melakukan dalam rangka membenahi tauhid umat. Yang tauhid umat menganggap Syawal bulan sial. Dengan beliau menikahkan dan menikah di bulan Syawal, maka anggapan itu hilang. Maka kalau secara konteks orang Jawa bisa melakukan menikah bukan di bulan Syawal, tapi bulan apa yang dianggap keramat oleh orang Jawa. Orang Gresik yang dianggap keramat apa? Suro. Nah, maka Bapak Ibu bisa menerapkan kalau mau menikah carilah bulan Suro. Itu secara konteks. Dalam rangka apa? Menepis anggapan bahwasanya bulan Suro
bukanlah bulan sial. Sudah ada yang mencoba memulai menikah bulan Suro? Yang mana yang hadir ini yang menikahnya bulan Suro? Ada? Oh, 1, 2. Baik, bagus. Sudah ada yang memulai. Kita meneladani Rasulullah dari sisi konteks. Rasul menikah dan menikahkan pada bulan yang orang-orang menganggap sial. Supaya orang paham bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa yang menimpamu tidak akan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Maka Bapak Ibu, itu kita memahami secara teks dan konteks atas apa yang dilakukan oleh Nabi di bulan Syawal. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini kalau saya tadi tidak salah membaca judulnya itu menjaga spirit Ramadan pasca Ramadan, double Ramadan. Maka Bapak Ibu, selain tadi kita bisa menerapkan adat boleh kita lestarikan. Kemudian kalau bertentangan bisa kita tinggalkan, maka ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Menjaga spirit Ramadan. Itu penting. Karena perintah Al-Quran itu adalah kunu rabbaniyin. Jadilah hamba rabbani. Al-Quran tidak mengatakan kunu ramadhaniyin. Jadilah hamba Ramadan yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Tapi perintahnya apa? Kunu rabbaniyin. Jadi hamba manusia menjadi manusia rabbani yang beribadah sepanjang tahun, bukan hanya beribadah di bulan Ramadan. Maka perintah Al-Quran ini hendaknya bisa kita amalkan. Ini juga sesuai perintah Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa, Allah firmankan punya tujuan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi tujuan Allah perintahkan kita berpuasa itu tak lain dan bukan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Karena memang tadi sudah kita sampaikan yang diterima oleh Allah dari hamba yang bertakwa. Maka mabrur itu dalam ibadah-ibadah kita penting. Apa itu mabrur? Dari kata birrun, baik. Mabrur itu kebaikan yang diikuti dengan kebaikan berikutnya. Kebaikan yang diikuti dengan kebaikan berikutnya. Itu disebut mabrur. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan itu kebaikan berikutnya. Jadi kalau sesuatu itu baik, maka akan melahirkan kebaikan berikutnya. Lebih lanjut lagi beliau mengatakan jazaa'us sayyi'ah misluha. Balasan keburukan adalah keburukan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan kebaikan dan kebaikan itu diikuti dengan kebaikan berikutnya, itu artinya pertanda ibadah kita mabrur. Sementara ketika kebaikan yang kita lakukan kemudian diikuti dengan keburukan, maka itu namanya apa lawan mabrur? Mabur. Kok ono mabur barang? Napa? Mardud. Mardud itu tertolak. Mardud itu lawannya makbul. Makbul itu diterima, mardud itu ditolak. Makbul itu diterima, mardud itu tertolak. Kalau mabrur itu kebaikan diikuti kebaikan, maka mestinya lawannya adalah diikuti dengan keburukan. Istilahnya ma'zur. Jadi ma'zur itu kebaikan yang diikuti dengan keburukan. Tadinya sudah berbuat baik, lalu kemudian diikuti dengan
keburukan. Itu namanya ma'zur. Dari kata wizrun, dosa. Kebaikan yang diikuti dengan dosa. Maka ketika kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, lalu di bulan Syawal ini kita melakukan dosa, maka sesungguhnya itu kita sedang mempertontonkan ma'zur. Pertanda ma'zur. Tetapi ketika kebaikan itu kita lanjutkan di bulan berikutnya, maka itu pertanda mabrur. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kadang-kadang dalam adat istiadat kita itu kata-kata yang terucap sudah benar, tapi kadang prakteknya yang belum benar. Contohnya apa? Selamat hari kemenangan, tapi prakteknya kita kalah. Menang apa kalah? Kalah. Di bulan Ramadan ketika setan dibelenggu, saat setan dibelenggu kita bisa semangat ke masjid. Saat setan dibelenggu bisa semangat membaca Quran. Saat setan dibelenggu bisa hadir sholat subuh di masjid. Tetapi begitu setan dilepas, pada saat Syawal tanggal 1, lihat yang subuh di masjid ada berapa. Kalah apa menang? Kalah. Jadi kita menang itu karena setannya dibelenggu. Begitu setannya dilepas, kalah. Maka Bapak Ibu, itu sudah nampak sebenarnya. Kalau kita kalah. Kapan? Saat takbiran. Saat takbiran itu banyak orang yang hadir ke masjid. Masjidnya penuh. Tapi itu pertanda buruk. Kenapa? Pertanda mau pamitan sama masjid. Apa tandanya? Karena hadir di masjid bukan untuk takbiran. Tapi hadir di masjid untuk memutar son horek. Tapi kalau ke masjid itu untuk takbiran, itu pertanda baik. Karena memang yang disunnahkan itu takbir. Tetapi sekarang budaya takbir yang itu merupakan sunnah. Takbir itu sunnah apa tidak? Sunnah. Itu bergeser menjadi budaya son horek. Ini aku ngomong Jawa Timur loh. Baik Bapak Ibu, tapi di sini tidak ada kan? Ada. Yang hadir juga ikut. Oh enggak. Baik. Jadi Bapak Ibu, takbir itu dianjurkan. Mengagungkan Allah itu dituntunkan. Tapi memutar musik diskotik, musik DJ, apalagi lampu kelap-kelip, ogoh-ogoh, itu bukan bagian dari sunnah. Nah kadang sunnah takbirnya itu dikalahkan oleh son horeknya. Saya mengamati dari sekian yang ikut hadir takbir, itu tidak takbiran, tapi malah joget-joget. Takbir apa? Joget-joget. Mengucap Allahu Akbar, atau dengerin musik. Iya, campur. Malah campur ya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Intinya di sini kita hendaknya berusaha untuk betul-betul seperti yang kita ucapkan hari kemenangan. Kita menang bukan kalah. Karena di bulan Ramadan kita sudah menang. Tapi di hari kemenangan kita malah kalah. Bahkan sejak takbiran yang mestinya kita takbir, ternyata kita kalah. Tidak takbir, tapi justru memutar yang lainnya. Itu di jalan-jalan. Kalau Bapak Ibu saya yakin tidak melakukan itu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk menjaga tetap istiqomah atas apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Nabi sendiri menasihatkan kepada seorang sahabat yang dulunya terbiasa qiyamul lail lalu meninggalkan qiyamul lail. Ya Abdullah, la takun misla fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Dulu biasa bangun malam lalu meninggalkan bangun malam. Jadi celah oleh Nabi. Jangan seperti fulan, dulu suka qiyamul lail, lalu tinggalkan qiyamul lail. Maka kebiasaan qiyamul lail itu
sudah sepantasnya dan selayaknya untuk terus kita lanjutkan, bukan kita tinggalkan. Kebiasaan membaca Al-Quran bisa kita lanjutkan. Kebiasaan bersedekah sunnah bisa kita lanjutkan. Kebiasaan untuk hadir di masjid sholat berjamaah bisa kita lanjutkan. Tidak kita tinggalkan. Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghuslaha mim ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seseorang yang membuat anyaman, yang anyaman tersebut setelah menjadi kain yang indah, lalu kemudian benang demi benang dilepas satu persatu. Perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang dulunya sudah berusaha beramal soleh dengan sebaik mungkin, tapi kemudian amal soleh tersebut justru ditinggalkan. Seperti membuat kain sulam, sudah disulam bagus, sudah kuat, sudah indah warna-warni, tahu-tahu benangnya diurai satu per satu. Laksana orang yang dulunya sudah rajin ibadah, tapi kebiasaan baik tersebut ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama Ramadan yang sudah bisa kita lakukan, maka sangat baik kalau kita mengikuti nasihat Nabi untuk menjadi pribadi yang istiqomah. Suatu saat ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Qulli fil Islam." Katakanlah kepadaku di dalam Islam, "La as'alu anhu ahadan ghairak." Yang aku tidak perlu bertanya kepada seorang pun selainmu. Apa jawaban Nabi? "Qul amantu billah summastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Insya Allah kalau orang istiqomah itu buahnya banyak. Apa di antara buah istiqomah? Di antara buah istiqomah itu kalau nanti sakit atau nanti tua, lalu kita tidak bisa menjalankan kebiasaan itu, maka kita masih tercatat menjalankan kebiasaan tersebut. Kutibalahu makana ya'malu muqiman sahihan. Masih dicatat sebagaimana mengamalkan ketika mukim, sebagaimana mengamalkan ketika sehat. Misalnya tiba-tiba stroke, naudzubillah. Tiba-tiba pikun, dan kita tidak bisa lagi mengamalkan amalan-amalan sunnah, maka saat itu kita masih tercatat mengamalkannya meskipun kita berbaring di tempat tidur. Kita masih tercatat mengamalkan kebaikan tersebut meskipun stroke di kursi roda. Itu di antara keutamaan ketika kita istiqomah menjaga amal-amal sunnah. Itu keutamaan yang besar bagi kita. Karena meskipun kita tidak melakukan apa-apa, dicatat melakukan kebaikan. Apa keutamaan yang lain? Keutamaan yang lain untuk orang yang istiqomah itu ketika meninggalnya, insya Allah diberikan husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, maka ketika meninggal dunia para malaikat turun. Para malaikat berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Tidak hanya bilang begitu, malaikat memberi kabar gembira atas perintah Allah, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Maka orang yang istiqomah itu ketika meninggal dunia dalam keadaan tersenyum karena mendapat kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Nah, kalau tidak istiqomah, kalau kufur kepada Allah, apa kabar Al-Quran? Kabar Al-Quran mengatakan, dipukul wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal harik. Malaikat diperintahkan memukul wajahnya, memukul tengkuknya, dan malaikat berkata, rasakanlah siksa yang membakar. Maka ketika meninggal dunia, tidak dalam keadaan tersenyum, tapi dalam keadaan ketakutan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomah itu sebagaimana disebutkan dalam Hilyatul Auliya, bahwasanya istiqomah itu adalah istiqomah saat kita kena musibah. Kadang kita bisa istiqomah, giliran kena musibah kita tidak bisa istiqomah. Tadinya sudah istiqomah dalam tauhid, saya tidak akan ke dukun, saya tidak akan ke orang pintar. Tapi giliran sakit ke dokter, tidak sembuh. Sudah berbulan-bulan tidak sembuh. Apa yang dilakukan?
Coba-coba. Siapa tahu sembuh. Nanti tobat. Begitu nyoba, mati. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita perlu istiqomah saat apapun, meskipun saat terkena musibah. Kadang kita juga tidak bisa istiqomah ketika kita sibuk. Kita kadang bisa istiqomah ketika kita tidak sibuk. Sebelum sibuk, sebelum ekonominya meroket, kita bisa hadir kajian, bisa aktif di organisasi. Kita bisa rajin sholat 5 waktu. Begitu ekonominya meroket, bisnisnya di mana-mana. Sudah mulai menghilang dari kajian, mulai menghilang dari persyarikatan. Ini aku orang nyindir lagi. Mulai menghilang dari masjid. Kenapa? Ujian saat sibuk. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena istiqomah itu saat kita kena musibah maupun saat kita sibuk, kita masih tetap bisa istiqomah. Yang jelas istiqomah yang dianjurkan di sini istiqomah untuk menjalankan tuntunan agama sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan namanya Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu dari Nabi, itu kita amalkan, meskipun bisa jadi berat. Contohnya apa? Puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Bagi kita yang tradisinya keluarga besarnya banyak, itu susah puasa Syawal. Ketemuan terah, ketemuan lagi, pertemuan saudara. Susah apa mudah? Susah. Tapi karena pahalanya besar, itu sunnah Nabi, maka kita berusaha untuk meluangkan itu karena pahalanya besar. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittam min Syawal kana kasyamit dahar. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa selama 1 tahun. Baik Bapak Ibu, bagaimana biar kita bisa istiqomah? Yang pertama, biar kita bisa istiqomah, yang pertama adalah kita harus bangun niat ikhlas. Ibadah ini lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ibadah kita karena manusia, kalau manusia itu tidak ada, kita tidak bisa lagi istiqomah. Kalau kita rajin ibadah karena dioprak-oprak simbah, begitu simbah tidak ada, susah untuk istiqomah. Kalau kita rajin ibadah karena di pondok pesantren, begitu pulang dari pondok, balas dendam. Gini mau betul? Ya. Di pondok suka bangun pagi, baca Quran, di rumah tidur terus. Makannya banyak, tidur terus. HP terus. Karena di pondok tidak pernah pegang. Dan seterusnya. Kenapa? Perlu tata hati, niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lakukan niat ikhlas karena Allah, insya Allah kita bisa istiqomah. Seperti kata Imam Malik, maka lillahi fahu abqa, apa yang karena Allah maka dia akan lebih kekal. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwasanya sesuatu yang tidak karena Allah la yang fa'u wa la yadumu. Sesuatu yang tidak ikhlas karena Allah tidak bermanfaat dan tidak kekal. Maka kalau sesuatu itu ingin bermanfaat dan langgeng, ikhlas karena Allah. Maka apa tadi kata Imam Malik? Maka nalillahi fahuwa abqa. Apa yang karena Allah, dia lebih kekal. Ibnu Taimiyah mengatakan, apa yang karena Allah, dia lebih bermanfaat dan lebih ajek. Lebih bermanfaat. Tetapi yang tidak karena Allah, tidak bermanfaat dan tidak ajek. Maka hendaknya kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintah untuk ikhlas karena Allah. Maka kalau di Muhammadiyah itu ada satu semboyan untuk berjuang ikhlas yang sangat terkenal, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kalau masih pakai spirit itu artinya mencoba untuk menanamkan keikhlasan di dalam diri kita. Maka kadang saya sering mendengar para pimpinan itu memberi motivasi kepada guru honorer. Kalau gaji Anda itu 300.000 dan pantasnya digaji 3 juta, berarti Anda sudah sedekah 2.700.000 per bulan. Gini apa buatan? Ya, itulah. Kalau kita ikhlas karena Allah. Maka salah satu yang membuat Muhammadiyah itu langgeng, itu salah satunya
perjuangan orang-orang yang ikhlas. Coba kalau mereka itu tidak ikhlas dengan yang honorar seperti itu, apa yang dilakukan? Lungo. Apalagi selain lungo, tinggal. Maka penting membangun keikhlasan. Yang kedua, lakukan semuanya dengan ilmu. Kadang kita tidak bisa istiqomah karena kita tidak tahu ilmunya. Pahami perintahnya. Kita pahami mana syariat, mana adat. Pahami mana akidah, mana ibadah. Pahami apa fadilahnya, apa keutamaannya. Pahami bagaimana dosanya. Maka insya Allah kita bisa lebih istiqomah. Dan di dalam beramal, apalagi dalam agama, penting kita beramal berdasarkan kepada ilmu. Karena al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal soleh. Karena ibadah, akidah tanpa ilmu itu akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari agama ini, maka akan tertolak. Yang ketiga, apa yang ketiga? 1 ikhlas, 2 ilmu, 3 ikhlas sama dengan ridho Allah ya. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan biar kita bisa istiqomah? Biar kita bisa istiqomah, yang ketiga, hendaknya kita berusaha untuk menerapkan ibadah sesuai dengan porsinya. Ibadah sesuai dengan porsinya. Innallaha farada faraidu fala tutayyimuha. Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, jangan dilalaikan. Wa harramal hurumat fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan yang haram, jangan dilanggar. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah sudah meletakkan rambu-rambunya, jangan dilanggar. Kemudian dalam hal yang sunnah, ahabbul a'mal ilallah atwamuha wa inqallah. Sebaik-baik amal di sisi Allah yang terus menerus meskipun sedikit. Jadi pada porsinya, yang wajib kerjakan, haram tinggalkan, yang sunnah kerjakan terus menerus meskipun sedikit. Para sahabat Rasulullah itu mereka adalah orang-orang yang punya semangat beramal terus menerus, tapi tidak pada semua amal, tapi pada sebagian amal. Ada di antara sahabat yang istiqomah dalam bersedekah. Ada para sahabat yang istiqomah dalam membaca Al-Quran. Ada sahabat yang istiqomah di dalam qiyamul lail. Tapi ingat, mereka juga manusia biasa yang punya kelemahan. Sebut saja misalnya sahabat Abu Hurairah. Beliau adalah seorang sahabat yang tidak meninggalkan sholat duha. Beliau adalah seorang sahabat yang puasa 3 hari setiap bulan. Beliau adalah seorang sahabat yang witir sebelum tidur. Tapi Bapak Ibu, sahabat Abu Hurairah termasuk sahabat yang hampir-hampir tidak sholat tahajud. Kenapa? Karena tadi, setiap kita pasti punya kelemahan. Tapi kita kenali kekuatan kita di dalam beramal soleh dan lakukan terus menerus. Maka ada di antara bapak-bapak ini yang dia punya passion lain dengan yang lain. Ada yang pinter rapat, silahkan hadir rapat. Ide-idenya cemerlang, sampaikan. Ada yang bagian lapangan, ya kalau rapat ya penggembira saja. Setuju, setuju. Tapi nanti giliran kerja paling depan. Kenapa? Semua punya bagiannya masing-masing. Tidak bisa rapat, bisa ngerjakan sendiri, bisa macam-macam, bisa ngonsep. Itu tidak semua orang. Tapi ada orang yang tipenya sendiri. Ada yang tipe ahli sedekah, tapi bukan tipe baca Quran. Ada yang tipe baca Quran seperti sahabat Ibnu Mas'ud. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang jarang puasa sunnah. Maka Bapak Ibu, kenali kekuatan diri kita di dalam beramal soleh yang selama bulan Ramadan kemarin kita amalkan untuk bisa terus menerus sampai tahun depan. Apa kira-kira? Imam Malik itu mengatakan, Allah itu membagi amal soleh sebagaimana membagi rezeki. Semua punya bagiannya masing-masing. Nah kira-kira bagian kita ini sedekah. Bagian kita ini apa? Qiyamul lail. Apa? Sholat sunnah rawatib. Atau sholat jamaah di masjid. Atau apa? Yang bisa kita lakukan terus menerus sampai tahun depan. Atau malah orang-orang. Tahajud? Enggak. Sodaqoh? Enggak. Sholat rawatib? Enggak. Baca Quran?
Kendal. Apa ini? Napa, Pak? Nah, apa itu? Baik. Oh, tim apa itu? Baru dengar saya. Tim buyar. Baik. Jadi Bapak Ibu, kira-kira apa amal yang bisa kita lakukan terus menerus? Napa, Pak? Oh, ngukut rampung pas selesai. Tim apa? Bersih-bersih. Nah, itu juga amal soleh. Maka jangan sepelekan tim bersih-bersih. Itu juga bagian dari amal soleh. Nah, termasuk saya pribadi, itu adalah orang lapangan. Jadi nek kon rapat ngono yo ora iso. Maka seperti saya itu tidak cocok jadi pimpinan. Tidak cocok jadi anggota rapat. Cocoknya apa? Prajurit, pemain. Nah, saya ini cocoknya pemain. Saya maunya itu gaweanku apa? Ngangkat meja, siap. Gaweanmu apa? Nyapu, siap. Gaweanku apa? Ngosek WC, siap. Tapi kalau rapat, ya sudah, cuman gini aja saya. Setuju. Ya. Jadi semua ada tipenya masing-masing. Maka saya ini kenapa jadi mubalik tarkam? Ya bisanya itu. Maka di mana-mana besok kultum ya. Ya. Bahkan ada teman-teman yang pinter rapat itu giliran jadwal kultum, tolong saya besok diganti ya. Ya saya siap gitu aja. Saya termasuk dai itu didadak iso. Selama ada waktunya luang, insya Allah bisa. Kenapa? Ya karena memang mampunya di situ. Tapi kalau disuruh yang lain, suruh mimpin rapat, komat aku. Keringetan gembro, biasa ngomong apa. Baik. Jadi semua ada porsinya masing-masing. Baik. Jadi satu tadi ikhlas, dua apa? Ilmu, tiga ya sesuai porsinya, sesuai dengan passionnya masing-masing dalam hal yang sunnah loh. Wajib istiqomah. Haram wajib untuk ditinggalkan. Yang sunnah sesuai porsinya. Kenali kekuatan kita di dalam beramal soleh. Nomor empat, Bapak Ibu yang berbahagia, kita perlu selalu muhasabah dan mujahadah. Jadi kita perlu muhasabah, mujahadah, muraqabah. Muhasabah itu apa? Selalu introspeksi. Adakah yang wajib yang kita tinggalkan? Oh ada, berarti perlu ditambal. Adakah yang haram yang kita kerjakan? Oh ada, berarti perlu kita perbaiki. Adakah yang sunnah yang sudah biasa kita kerjakan kemudian futur, malas? Oh ada, berarti perlu untuk kita sesuaikan. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada syair yang terkenal. Apa syairnya? Dodotiro kumitir bedah ing pinggir. Akhlakmu, nah, budimu itu ada bagian yang kurang di satu sisi, bedah ing pinggir. Maka karena budi pekerti kita ada yang kurang di satu sisi, dondomono jlumatono. Silahkan yang sobek didondomi, yang bolong ditambal, yang rusak didandani. Sek rusak didandani, sek suwek didondomi, sek bolong ditambali. Maka Bapak Ibu, kita tidak ada yang sempurna. Kita perlu selalu muhasabah. Dan kadang kita muhasabah itu susah. Maka bersyukurlah kalau ada orang yang mengkritik kita karena mereka yang menunjukkan kelemahan kita. Karena tanpa orang yang mengkritik kita, kadang kita tidak tahu kalau kita punya sisi lemah. Baik, muhasabah terus apa? Mujahadah, sungguh-sungguh. Bagian yang tadi bolong untuk kita tambal secara sungguh-sungguh. Dan pastikan di semua aktivitas itu muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nomor 5 apa? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah Maha melihat. Nomor 6, carilah majelisnya orang soleh. Berteman dengan orang soleh. Karena diri kita sangat dipengaruhi oleh teman kita. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Kalau kumpulan para pemancing, tidak jauh-jauh mereka adalah pemancing pula. Kalau kumpulan para anak motor, tidak jauh-jauh dia juga anak
motor. Kalau kumpulan orang pengajian, tidak jauh-jauh mereka adalah orang yang suka pengajian. Kalau kumpulan orang yang jamaah sholat di masjid, tidak jauh-jauh mereka orang yang suka jamaah di masjid. Maka penting bergabung dengan majelisnya orang soleh agar membawa diri kita pengaruh positif, pengaruh yang baik. Karena al-arwah junudum mujannadah. Roh itu akan berkumpul dengan yang setipe. Jadi roh itu akan berkumpul dengan yang setipe. Beda tipe kita tidak bisa kumpul, tidak nyambung. Maka harus setipe. Yang ketujuh, doa. Minta kepada Allah untuk istiqomah. Maka mudah-mudahan pasca Ramadan ini kita bisa istiqomah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibut da'wat. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah orang-orang yang beriman. Ampunilah orang-orang yang Islam, laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup bersama kami, maupun yang telah mendahului kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Zat yang maha mengabulkan doa. Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami yang hadir di tempat ini. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik dan mengasuh kami sejak kami masih kecil hingga kami dewasa. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Ya Allah, sungguh kami punya para pendahulu, punya para leluhur yang telah mendahului kami. Untuk itu ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Maafkanlah kesalahan mereka ya Allah. Dan ya Allah, muliakanlah tempat tinggal di kuburnya ya Allah. Dan ya Allah, luaskanlah kuburnya seluas mata memandang. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al kuburahum hufarim min niran. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kubur-kubur mereka taman di antara taman-taman surga. Dan jangan jadikan kubur para luhur kami jurang di antara jurang-jurang api neraka. Allahumma a'idhum min adzabil qabri min adzabi jahannam. Ya Allah, ya Rabb kami, jauhkanlah para luhur kami dari siksa kuburmu. Jauhkanlah para luhur kami dari siksa api neraka jahannam. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina Indonesia wa asli a'immatana wa ulata umurina wa inhum ala ta'tiyati amanatihim. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan rasa aman kepada negeri ini. Jauhkan dari para pembuat onar, jauhkan dari para pembuat onar. Dan ya Allah, bantulah para pemimpin-pemimpin kami, para pemimpin negeri ini, negeri Indonesia, sehingga mereka meletakkan kebijakan-kebijakan yang Engkau ridhoi, sehingga para pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang jauh dari korupsi, pemimpin yang jauh dari korupsi. Allahumma rzuqna binaslatil auladi wal banatis solihat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami putra dan putri yang soleh dan solehah, putra dan putri yang soleh dan solehah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh kami mohon kepadamu keselamatan di dalam agama kami. Dan kami mohon kepadamu kesehatan jasmani kami. Kami mohon kepadamu tambahan ilmu pengetahuan untuk kami. Dan ya Allah, berikan kepada kami keberkahan rizki kami. Dan berikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat sebelum kami meninggal dunia. Dan ya Allah, berikan rahmat kasih sayangmu saat kematian itu tiba. Dan ya Allah, berikanlah ampunan maghfirahmu setelah kematian itu menghampiri kami. Dan ya Allah, ya Rabb kami mohon kepadamu agar Engkau mudahkan kami dalam sakaratul maut. Dan ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Dan maafkanlah kami di hari perhitunganmu. Dan maafkanlah kami di hari perhitunganmu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik.
Ya Allah, ya Rabb kami, bantulah kami untuk senantiasa berzikir mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-Mu, dan memperbagus ibadah kami kepadamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, ya Rabb kami, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan beri kekuatan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Dan ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil dan beri kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Allahumma kthir malana wa atul umrana wa barik lana wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, ya Rabb kami, curahkanlah keberkahan-Mu kepada kami semua, agar Engkau berikan kepada kami harta yang berkah, melimpah lagi barokah. Berikanlah kepada kami, ya Allah, umur yang panjang, dan berikan kepada kami keberkahan hidup. Dan jika Engkau matikan kami, kumpulkanlah kami dalam surga-Mu bersama dengan orang-orang yang baik. Kumpulkan kami di dalam surga-Mu bersama dengan orang-orang yang baik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu cinta kasih sayang-Mu. Dan ya Allah, tunjukkan kepada kami amalan yang dapat mendatangkan cinta kasih sayang-Mu. Dan kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang mencintai-Mu. Allahumma fawathiqillahumma rabbitotaha wa atim muddaha. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh kami mohon kepadamu agar Engkau kuatkan ikatan cinta kasih sayang kami, agar Engkau kekalkan cinta kasih sayang kami. Wahdiha subulaha. Dan ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan-jalannya. Wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaika. Ya Allah, lapangkanlah dada-dada kami. Dan ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami cahaya-Mu yang tidak pernah sirna. Dan berikanlah kepada kami hati yang senantiasa bertawakal kepadamu. Dan jika Engkau matikan kami, maka matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh kami mohon kepadamu kebaikan di dunia, dan kami mohon kepadamu, ya Allah, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Demikian yang bisa kita sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bobo Pranoto Hadi Corong. Mohon maaf 1 jam lebih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.